Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah kita simak video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Menjelaskan konsep ekonomi kreatif. 2. Mengidentifikasi subsektor industri kreatif. 3. Mencontohkan macam-macam ekonomi kreatif. 4. Mendeskripsikan upaya pengembangan ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif. Apa kalian tahu apa itu kreativitas? Kreativitas ialah Jadi, kegiatan periklanan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu yang meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Nah, selain itu, tampilan periklanan di media cetak dan elektronik, pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, dan media reklame sejenis lainnya, distribusi dan delivery advertising materials or samples, serta penyewaan kolom untuk iklan. Kegiatan arsitektur ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro maupun mikro. Misalnya seperti arsitektur taman, perencanaan kota, konservasi bangunan warisan sejarah, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik, dan rekayasa seperti bangunan sipil, dan rekayasa mekanika dan elektrikal. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar, swalayan, dan internet yang meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, automobil, dan film. Di mana kegiatan kerajinan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan seperti kulit, rotan, bambu, kayu, logam, kaca, porselen, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Dan produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil atau bukan produksi massal. Kreatif ini yang berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film,
sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Kegiatan game di sini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, dan distribusi dari rekaman suara. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Nah, juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir dan kartu pos, formulir, poster, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikrofilm. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan stasiun relay, siaran radio dan televisi. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Di era globalisasi, di mana antara negara di dunia tanpa memiliki batas jarak dan waktu, maka di dunia menjadi tempat yang sangat dinamis dan kompleks, sehingga kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tidak ternilai dalam kompetisi dan pengembangan ekonomi. Nah, ekonomi kreatif di era globalisasi ini telah menarik minat dari berbagai negara untuk mengembangkan ekonomi, termasuk di Indonesia. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan? Menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Kesimpulan, ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan
sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Yaitu pada acuan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistem ekonomi Indonesia disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Berikut ini dapat adik-adik gunakan untuk belajar di rumah. Perhatikanlah lingkungan sekitar dan tempat tinggal adik-adik. Kemudian coba temukan satu kegiatan ekonomi atau industri kreatif di sekitar tempat tinggal adik-adik. Lalu jangan lupa untuk difoto. Kemudian berilah keterangan atau penjelasan di bawahnya. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Amin. Jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.